Nama saya Lindia Tio, kelas 2, NIM 191186. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL saya yang berjudul Sistem Pengendalian Internal atas Piutang Usaha dalam Meningkatkan Penerimaan Kas pada PT Lautan Samudra Jaya. Tujuan suatu perusahaan adalah mencapai laba. Laba yang maksimal dapat diperoleh melalui peningkatan penjualan. Semakin tinggi penjualan yang diperoleh, maka semakin besar pula laba yang diperoleh suatu perusahaan. Penjualan merupakan unsur utama dalam memperbesar laba. Suatu perusahaan didirikan untuk menjadi peluang usaha dalam menghasilkan pendapatan dengan cara membuat suatu ide yang bisa dikembangkan dan dikenalkan kepada dunia. Dalam mengembangkan suatu usaha, biasanya seorang pengusaha harus berani mengambil risiko dan dampak akibat usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut dan siap menghadapi persaingan dengan perusahaan lain untuk dapat bertahan dan menjadi yang terdepan dalam persaingan pembisnis. Suatu perusahaan yang menjalankan sistem kredit risikonya cukup tinggi dan akan berdampak pada pendapatan suatu perusahaan. Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mencegah terjadinya piutang tak tertagih dengan mempercepat pengiriman surat tagihan dan memberikan batas waktu jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada umumnya, piutang usaha timbul ketika sebuah perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit dan berhak atas penerimaan kas di masa mendatang. Piutang merupakan suatu proses yang penting yang dapat menentukan suatu bagian yang besar dan harta perusahaan. Di samping memberikan keuntungan, piutang juga mempunyai risiko seperti tak tertagihnya piutang. Hal ini menyebabkan tertahannya modal kerja sehingga dapat menghambat perputaran aktiva perusahaan dan menyebabkan kerugian cukup besar bagi perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus menetapkan berbagai prosedur piutang agar dapat mencegah terjadinya piutang tak tertagih. Di sini merupakan contoh histori piutang pada PT Lautan Samudra Jaya, yang dimana perusahaan memberikan batas waktu jatuh tempo selama 7 hari. Tetapi perusahaan hingga kian melakukan pembayaran secara tidak teratur dan sudah melewati jatuh tempo. Akibat adanya piutang usaha yang pembayarannya telat bisa mempengaruhi penerimaan kas pada perusahaan PT Lautan Samudra Jaya. Biasanya hal ini terjadi akibat adanya perubahan harga dan lamanya respon dari pihak accounting dari Indakiat yang memperhambat pembuatan invoice dan penagihan kepada perusahaan Indakiat. Pelaksanaan PKL untuk kantor PT Lautan Samudra Jaya berada di Jalan Hangjebat, Karawang. Posisi saya sebagai admin penjualan dan pembelian. Metode yang saya gunakan metode wawancara dan pengamatan. Laporan hasil PKL saya di sini saya melakukan metode wawancara. Ada 5 pertanyaan yang saya ajukan kepada karyawan PT Lautan Samudra Jaya. Yang pertama, dampak yang terjadi akibat adanya piutang usaha. Risiko yang terjadi akibat piutang usaha sangat tinggi dan dapat memperhambat arus kas perusahaan. Yang kedua, mengatasi permasalahan jika adanya piutang. Perusahaan harus bisa menerapkan sistem yang bisa membuat perusahaan yang melakukan telat bayar untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang ketiga, mengatasi masa piutang usaha. Setiap perusahaan akan mengalami hal seperti ini.
dan perusahaan harus dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan harus menerapkan unsur-unsur pengendalian internal. Yang keempat, menerapkan sistem pengendalian internal pada piutang pada perusahaan. Perusahaan harus bisa menjalankan sistem pengendalian internal agar kinerja perusahaan berjalan dengan lancar. Yang kelima, pengaruh piutang usaha pada penerimaan kas perusahaan. Piutang usaha sangat berpengaruh terhadap penerimaan kas. Ada pembayaran. Maaf, Pak. Ya, lanjut aja. Maaf, Pak, tadi saya minum bentar. Ya, nggak apa-apa. Yang kelima, pengaruh piutang usaha pada penerimaan kas perusahaan. Piutang usaha sangat berpengaruh terhadap penerimaan kas. Adanya pembayaran kredit yang bisa memperlambat penerimaan kas. Kesimpulan dan saran yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan, piutang usaha terjadi akibat adanya pembayaran secara kredit. Risiko dari adanya piutang usaha bisa berdampak pada penerimaan kas perusahaan. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal, diharapkan kinerja perusahaan dapat berjalan dengan lancar dalam menghadapi piutang usaha. Untuk saran, perusahaan mempercepat pengiriman dokumen penagihan, mempercepat penagihan sebelum tempo. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, Lindia coba ke slide 2. Belum apa, saya kalau saya bicara batuk. Ya. Lindia coba ke slide 2 dulu. Slide 2. Ya, tadi Lydia menjelaskan tentang piutang. Tapi tadi itu terlalu panjang Lydia jelasinnya. Apa jelas? Oke, Lydia tadi menjelaskan di slide belakang ini harusnya lebih fokus ke bagian piutang yang Indah Kiat itu. Sebelum masuk ke sana tadi kan Lydia bahasnya cukup panjang ya tentang perusahaan itu. Iya, Pak. Jadi diringkas lagi bagian pengantarnya, baru masuk ke permasalahan di Indah Kiatnya. Iya, Pak. Ya, suara saya terdengar jelas tidak? Kurang, Pak, kurang jelas. Pak, yang untuk pertama yang saya jelasin itu panjang ya, Pak? Yang paragraf pertamanya, Pak. Iya, terlalu panjang. Kalau misalnya 2 paragraf gitu, Pak, bisa? Yang penting alur ceritanya ada. Nih, saya sudah chat. Coba baca chatnya. Di Zoom. Ya, Pak, saya baca. Halo, suara saya jelas tidak? Iya, Pak, jelas. Ya. Kamu ringkas lagi di bab
satunya ketika presentasi, biar bisa langsung fokus ke piutang si indakiatnya. Jadi Iya. jangan terlalu panjang di latar belakang ya. Ya, Pak. Oke, paling itu aja. Kalau yang lain kan kamu cuma tinggal baca aja, nggak apa-apa. Ya, Pak. Oke, sekarang kita tanya jawab ya. Baik, Pak. Tunggu dulu. Kamu lihat yang invoice nomor 59 itu, yang pertama itu. Yang 213 Iya, juta kenapa? itu. Itu 12 203, Pak. Februari, Yang mana ya, ya, Pak? yang 213 juta itu. Yang di slide ini sekarang. Iya, Pak. Ya, itu kan 12 Februari jatuh temponya. Iya. Pelunasannya 5 April. Halo? Iya, Pelunasannya Pak. benar ya, 5 April ya. Iya, benar, Pak. Selisih harinya kok 22 ya? Apa, Pak? 5 April sama 12 Februari, selisihnya kenapa 22 ya? Salah hitung nggak? Gimana, Pak? Kurang jelas suara Bapak. Saya pakai chat aja. Udah, di chat Zoom. Ya, Pak. Ini saya jelasin gitu, Pak. Itu kan harusnya lebih dari 30 hari ya. Ini kan udah hampir 2 bulan ini. Masih nggak dengar suara Bapak. Iya. 12 Februari ke 5 April itu harusnya bukan 22 hari selisihnya. Saya salah hitung berarti, Pak. Iya, itu harusnya lebih dari 30 hari ya. Lebih dari 30 hari, Pak. Iya. Kamu coba hitung 5 April ke mundur ke 12 Februari. Dua-dua enggak ya, Pak? Karena saya ngitungnya dari 12 saya hitung dari 12 Februari, Pak. Bentar. Ini ya. Ada nampak nggak Excel yang saya share?
Belum ada tampilan, Pak. Iya, Pak. Ini ya, 12 Februari. Ini 5 April. Saya 5 April ya, Pak. Iya, kamu tulisnya 5 April tadi. Terpasang dulu. Kalau 5 April berarti saya yang salah hitung, Pak. Ininya. Bapak saatnya itu bukan 5 April, Pak, 5 Maret, Pak. 5 April kelamaan itu, Pak. Saya salah ini tuh, Pak, ketik tuh, Pak. Bulannya saya salah. Oke. Ya udah. Kamu balik share screen lagi. Ya udah, Pak. Ini salah, Pak. Saya revisi bentar, Pak. Seberapa? Oke. Ya, kita sesi tanya jawab ya. Ya, Pak. Apa solusi yang bisa Lindia berikan untuk menyelesaikan masalah piutang di PT Lautan ini? Maaf, Pak, suara Bapak nggak jelas. Jadi saya lagi nggak bagus tadi sini. Jadi nggak jelas. Bapak bicara pun nggak jelas. Ya, lewat chat Zoom. Solusi yang saya dapat berikan untuk mengatasi permasalahan piutang ini, seharusnya PT Lautan Samudra Jaya harus menerapkan sistem denda kepada PT Indah Kiat supaya agar PT Indah Kiat dapat menyelesaikan pembayaran piutang tidak melewati dengan jatuh tempo. Yang kedua, PT Lautan Samudra Jaya harus bisa mempercepat pengiriman invoice kepada perusahaan Indah Kiat. Itu saja, Pak, saran dari saya. Pertanyaan kedua lewat saya. Baik, Pak, saya akan jawab. Karena piutang ini merupakan pendapatan PT Lautan Samudra Jaya. Jika piutang ini tidak dapat diselesaikan, maka pendapatan PT Lautan Samudra Jaya untuk perusahaan akan mengalami kerugian dan tidak dapat menjalankan perusahaan dengan baik. Sudah, Pak. Kamu tadi mengatakan piutang ini adalah pendapatan ya? Suara kurang jelas. Kamu tadi bilang ini piutang adalah pendapatan ya? Itu bukannya kurang tepat kalimatnya? Tadi kamu bilang piutang ini adalah pendapatan ya? Iya. Itu bukannya kurang tepat kalimatnya? Bapak kurang nggak jelas, Bapak. Oke, yang benar piutang itu jadinya memperlambat pemasukan kas. Ya, Pak.
Nah, kamu arahkan jawabannya ke sana kalau pertanyaannya itu. Kenapa masalah piutang ini penting? Gimana tadi, Pak? Karena kalau tidak diselesaikan piutangnya, perusahaan tidak dapat kas. Benar kan? Iya, Pak. Nah, jadi jawaban Nindya tadi yang mengarah ke penjualan kurang tepat. Karena penjualan ini terjadi sebelum adanya piutang kan? Halo? Maaf Pak, jaringan saya lagi nggak Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lewat WA chat aja ya. Ya Pak.